Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang melimpahkan nikmat-nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita berjumpa kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia, dari karya para ulama khususnya berkaitan dengan akidah. Maka tiada harapan melainkan semoga Allah memberikan kita pemahaman akidah yang bersih, yang lurus, bersih dari syirik, kufur dan juga penyakit-penyakitnya. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab 4 kaidah di dalam memahami tauhid, dan 4 kaidah ini berkaitan dengan yakni perkara-perkara kesyirikan, bagaimana mendeteksi dan mengetahuinya agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai yakni kepada 2 perkara yang kita dianjurkan untuk memilikinya sebagai sifat orang mukmin, yaitu syukur, mensyukuri nikmat Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana muallif katakan, wa ayyaj'alaka, dan agar Allah menjadikanmu mimman, termasuk tergolong orang-orang yang idza u'tiya syakara, jika diberi engkau bersyukur, wa idza tuliya sabara, dan jika engkau diuji oleh Allah engkau bersabar.
bersyukur, bersabar. Ini dua sifat yang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam takjub, ya, syukur dan sabar. Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, buka nomor 2512 kalau tidak salah. Iya, silakan. Dari Suhaib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sungguh mengagumkan orang-orang mukmin karena pekerjaannya semuanya baik. Yang demikian tidak akan terdapat pada orang lain kecuali hanya pada orang mukmin. Apa saja itu? Karena apabila dia berhasil atau sukses, dia bersyukur. Dan apabila dia ditimpa kesulitan, dia sabar. Itulah rahasia kebaikannya. Iya. Jadi itulah termasuk di antara sesuatu yang mengagumkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin tersebut. Fa inna amrahu kullahu lahu khair. Semua perkara orang mukmin itu bagi dia baik semuanya. Tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Walaysa dzaka illa lil mu'min, dan hal itu tidak ada kecuali bagi orang mukmin. Apa dua perkara itu? In asabathu sarra syakara. Jika diuji oleh Allah dengan kesuksesan, kelapangan, diuji dengan kebahagiaan, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, dan apabila dia diuji oleh Allah dengan kemelaratan, kesempitan, penderitaan, ia bersabar. Itulah sifat orang mukmin. Maka penulis di sini menyebutkan, yaitu bersyukur, kemudian apalagi bersabar. Nah, yang ketiga, wa idza aznaba istaghfara, dan apabila dia berdosa maka dia beristighfar. Apa istighfar? Mohon ampun. Baik, kita memasuki pembahasan, yakni mohon ampun. Di situ di halaman berapa? Tentang mohon ampun. Ya. Ya, halaman 16 ya. Kemarin kitabnya yang dikasih masih kurang ya. Kurang kitabnya ya. Jumlah orangnya masih kurang ya. Baik. Wa idza aznaba istaghfara, dan jika dia berdosa dia mohon ampun. Amma alladhi idza aznaba,
Adapun orang-orang yang jika dia berdosa atau melakukan perbuatan dosa, la yastaghfiru, dia tidak beristighfar atau mohon ampun, wa yastazidu minadz-dzunubi, tetapi justru menambah dosa-dosanya, fahadza syaqiyun, maka orang seperti inilah orang yang menderita. Ketokane tok seneng, peringas peringis, guya guyu, tapi hakikatnya menderita. Menderita apanya? Batinnya, jiwanya. Mari teko diskotik, maksiat ya, metu cengenges ya. Tapi hakikatnya hatinya bagaimana, batinnya bahagia atau tidak? Enggak bahagia. Cuman senyumnya, ya, ketawanya itu untuk menutupi penderitaan jiwanya, menutupi kesengsaraan hatinya. Tapi sebaliknya, kadang ada orang keluar dari masjid, ya, keluar dari tempat ibadah, masjid, merengut. Belum tentu orang itu merengut. Memang raine modelnya mencucu, alias merongos, mencucu aja kalau senyum-senyumi. Tapi hakikatnya jiwanya bahagia nggak? Bahagia. Tapi yo cok nemen-nemen rek, buat titik-titik guyu, sing sumringa ngono lho. Karena kita, Allah sudah memberikan kebahagiaan kepada kita. Karena orang di masjid itu menuju kebahagiaan. Makanya dipanggil hayya 'alal falah. Apa al-falah? Ayo hayya. Setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kepada kemenangan, menuju kepada kebahagiaan. Orang kalau sholat itu bahagia. Cari kebahagiaan bukan di tempat dugem. Cari kebahagiaan bukan di diskotik, bukan di tempat-tempat maksiat, bukan di Las Vegas, katoan, bukan di tempat judi kasino. Kelihatannya secara zahir senang, tapi hatinya, jiwanya hampa. Ya. Mereka kalau orang tidak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, tambah menambah dosa-dosanya, fahadza syaqiyun, itu merupakan kesengsaraan, penderitaan hidup. Wal'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah. Lakin akan tetapi al-abdul mu'minu, seorang hamba yang beriman, kullama sadara minhu dzambun badiru bit taubati. Hamba Allah mukmin itu setiap kali mereka melakukan perbuatan dosa, mereka segera bertaubat. Itu ciri dari orang mukmin. Nek kelakon itu so iku ndang tobat. Jangan ditunda-tunda. Engko ae nek wis mari umroh, engko ae nek wis mari haji, engko ae nek wis pensiun, nanggung. Durung umroh, durung haji, durung pensiun, dut. Wis mati di sini. Segera bertobat itu, mumpung Allah masih memberi waktu. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, yaitu di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga pada ayat 135, Allah Jalla wa Ala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Apa kata Allah? Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Iya. Fastaghfaru lidzunubihim. Mereka mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak merajalela meneruskan perbuatan kejinya itu, wa hum ya'lamun, sementara mereka mengetahuinya. Jadi bertobat itu sifatnya apa? Segera. Sebagaimana Allah juga firmankan di dalam surah An-Nisa, itu surah yang keempat, pada ayat yang ke-8, ayat 17 ya. Allah Jalla wa Ala berfirman, innamat taubatu 'ala Allahi lilladheena ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Apa kata Allah? Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Iya. Innamat taubatu, sesungguhnya tobat di sisi Allah. Innamat taubatu 'ala Allahi, sesungguhnya tobat di sisi Allah itu hanyalah lilladzina ya'maluna as-su'a, yakni bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, bijahalatin, karena kebodohan, karena kejahilan, thumma yatubuna min qaribin, yang kemudian mereka bertobat dengan apa di sini? Dengan segera, jangan ditunda, segera taubat, segera. Thumma yatubuna min qaribin, kemudian dia segera bertobat. Fa ulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itulah yang diterima oleh Allah tobatnya. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di sini disebutkan al-jahalah karena sebab apa? Kebodohan. Apa yang dimaksud dengan kebodohan di sini? Kejahatan lantaran kejahilan. Jahil. Apakah dia tidak tahu dengan perbuatan dosanya itu? Tahu. Bukan tidak tahu. Tapi kenapa Allah sebut tetap dengan istilah kejahilan? Wal jahalatu laisa ma'naha adamul ilmi. Al jahala, kejahilan, maknanya bukan orang itu tidak tahu ilmu. Dia tahu kalau itu dosa. Dia tahu kalau itu perbuatan maksiat.
li'annal jahila la yu'akhadu. Sesungguhnya orang bodoh itu, artinya orang yang tidak mengetahui, itu sebetulnya tidak perlu disiksa. Tidak disiksa lantaran dia tidak tahu. Lah tapi kenapa di sini jahil dianggap dia berilmu? Lakin akan tetapi al-jahalatu huna hiya dhaddul hilmi. Al-jahala, kejahilan di sini yang dimaksud adalah lawan dari al-hilm. Apa al-hilmu? Al-hilmu itu adalah kehati-hatian. Di situ diartikan apa? Orang itu mengerti tapi nggak hati-hati gitu loh. Dia tahu ini perbuatan maksiat, dia tahu ini perbuatan dosa, tapi nggak hati-hati. Tetap dilakoni. Kurang sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Orang yang sabar dalam meninggalkan maksiat dan juga hati-hati supaya tidak terjerumus kepada maksiat disebut dengan apa? Al-hilm, atau orangnya halim. Halim, pernah dengar nama Halim? Halim. Makanya Nabiullah Ismail itu disebut dengan ghulamun halimun dalam surah As-Saffat 37. Surah As-Saffat, yaitu pada ayat yang ke 101 atau 102. Falamma balagha ma'a, maka tatkala dia sampai pada usia sanggup ya. Nah, berarti sebelumnya itu pada ayat yang ke fabasyarnahu bighulamin halim, pada ayat yang ke 100 doa Nabi Ibrahim. Apa? Salihin. Apa kata Allah? Ya Rabbku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Itu doa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan Allah kemudian mengabulkan. Alim. Apa kata Allah? Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Iya, halim. Apa halim?